Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Margareta Sijabat. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan NPM 20120111330. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan pada zaman saat ini. Perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria, melainkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Berikut merupakan beberapa bentuk perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama adalah endogami. Endogami adalah suatu perkawinan antar etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Yang kedua adalah eksogami. Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan eksogami terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, eksogami konobium asimetris, terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis, seperti pada perkawinan Batak atau Ambon. Yang kedua adalah eksogami konobium simetris, apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemudanya. Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Sedangkan homogami adalah perkawinan antar kelas golongan sosial yang sama, seperti contohnya adalah anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang lainnya. Terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam suatu perkawinan hukum adat. Yang pertama adalah karena hukum agama. Yang kedua adalah karena perbedaan kedudukan. Misalnya, pada adat Lampung, punyimbang dengan beduo, dan sistem kasta di Bali. Yang ketiga adalah karena hubungan kekerabatan. Misalnya, berdusanak di Minangkabau, ngaku kelamo di Lampung, dan satu marga di Batak. Dalam perkawinan hukum adat, terdapat asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama adalah tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang ketiga, pada dasarnya seorang suami atau istri hanya memiliki satu orang suami atau istri. Yang keempat, perkawinan didasarkan atas prinsip persetujuan kedua mempelai. Yang kelima, batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Yang keenam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya, hak dan kedudukan suami atau istri seimbang atau sama. Dalam perkawinan hukum adat, terdapat beberapa bentuk perkawinan. Yang pertama adalah perkawinan jujur. Perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Penerima uang jujur ini membawa konsekuensi lepasnya kedudukan mempelai wanita dan masuk ke dalam kelompok kekerabatan pihak mempelai laki-laki. Variasinya adalah ganti suami, ganti istri, mengabdi, ambil beri, dan ambil anak. Yang kedua adalah perkawinan semanda. Perkawinan ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan tanpa membayar uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Selanjutnya, pihak laki-laki menetap pada keluarga mempelai wanita. Variasinya adalah semanda raja-raja, semanda lepas, semanda nunggu, semanda anak dagang atau nabuh beduk, dan semanda ngangkit atau nyentanah. Yang terakhir adalah perkawinan lepas atau mentas atau mencar. Perkawinan ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan mencari pola sendiri lepas dari ikatan kekeluargaan masing-masing pihak.
dan membentuk keluarga mandiri yang sakinah. Variasinya adalah nyelindung kagelung, ngomahi, dan tutburi. Eksistensi perkawinan yang menggunakan hukum adat pada saat ini masih terbilang sangat tinggi dan melekat pada masyarakat. Hal itu dapat dilihat pada perkawinan yang ada akhir-akhir ini. Pada masyarakat biasa, pejabat hingga orang-orang penting dalam negara ini masih menggunakan dan menjunjung tinggi adat istiadat yang melekat pada diri mereka masing-masing. Sejatinya, makna prosesi Mekal Kale adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian baik penyucian jasmani maupun rohani untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga